Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Ya guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menonton video atau mereaksi video nih. Menurut saya sangat menarik nih. Jadi ini perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Di video saya sebelumnya itu saya udah upload video ya, bahwasanya di Malaysia itu banyak sekali warga-warga asing terutama dari Bangladesh, dan ada warga Malaysia yang membandingkannya, itu warga Malaysia sendiri ya membandingkannya ya. Jadi membandingkan antara di kota Jakarta dan kota Kuala Lumpur Malaysia di negaranya guys. Jadi dia membandingkan bahwasanya di Indonesia itu di kota-kota Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia itu dipenuhi oleh warga-warga lokal guys, dari pekerjanya, pedagangnya, pengusahanya, orang yang lalu lalang di sudut-sudut kota. Beda dengan di negaranya di Malaysia guys, bahwasanya di sana itu malah dipenuhi oleh warga-warga asing guys, terutama dari warga Bangladesh. Oke guys, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan sama-sama video berikut ini. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok, tak ada orang asing. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Realita seringkali jauh lebih jujur daripada sekedar omongan orang. Hal inilah yang baru-baru ini dialami oleh seorang warga Malaysia saat ia mengunjungi Jakarta. Kunjungan itu justru berubah menjadi culture shock yang cukup besar. Sebelum datang, ia membayangkan Jakarta sebagai kota yang penuh pendatang asing, semrawut, dan kacau. Namun, semua bayangan itu runtuh begitu ia melihat langsung kenyataannya. Di depan matanya, Jakarta justru tampak seperti kota yang jauh lebih teratur dari yang ia bayangkan. Bahkan, ia membandingkan mengapa di sini penuh dengan warga lokal Indonesia, sangat jauh berbeda dari negaranya sendiri. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok, tak ada orang asing. Bukan nak kata resis, tapi kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya jalan bahasa Melayu, mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita, tak ada masalah. Dekat Malaysia, kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa yang orang Bangladesh, Nepal ke semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini dia rasa lebih dekat, macam seolah-olah kita berada dalam negara kita. Ini warga Malaysia sendiri mengaku ya bahwasanya di negaranya itu banyaknya warga asing yang keluyuran di jalan-jalan di pinggir jalan kota Malaysia guys. Tapi beda dengan di Jakarta, yaitu di Indonesia. Di Indonesia ya semuanya warga-warga lokal, warga-warga Indonesia semua, dari pedagang, terus pekerja kebersihan, terus pedagang-pedagang kaki lima, semuanya orang lokal, orang Indonesia. Beda dengan di Malaysia itu dipenuhi oleh warga-warga asing, terutama dari Bangladesh. Sendiri tau, yang buat kerja ni semua ada orang tua, orang muda, semua buat kerja yang sama, tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni ya. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja, pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan 3R ni. Kenapa ia sampai merasa emosi? Karena seringkali yang membuat seseorang kesal bukanlah tempat yang ia datangi, melainkan ego dari warga negara itu sendiri yang menolak menerima fakta yang ada di depan mata. Ketika realita tidak sesuai dengan prasangka, rasa kesal pun muncul.
Jakarta memang tidak sempurna, namun kota ini jelas bukan seperti potongan video singkat atau narasi sepihak yang sering beredar dan dipercaya begitu saja. Pengalaman ini menjadi pengingat, jangan pernah menyimpulkan wajah sebuah bangsa hanya dari kolom komentar. Tuanku, kamu tolonglah, hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya bila ku tiada. Tunaikan semua permintaannya kerana kudu cinta danya. Sungguh berubah. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Dan bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Berapa ramai? Ramai tak? Ramai. Ramai dapat isi betul tak? Betul. Betul. Boleh kahwin orang sini tak? Boleh. Kahwin orang apa? Orang Melayu betul tak? Betul. Kahwin Melayu. Betul. Betul. Suka orang Melayu. Betul. Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Betul ke? Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Kahwin orang Melayu nak niaga betul tak? Betul. Ada buka kedai betul tak? Betul. Ada buka kedai runcit betul tak? Betul. Ada buka kedai makan betul tak? Betul. Ada buka kedai kain betul tak? Betul. Beginilah suasananya di ibu kota Jakarta setiap hari Ahad atau hari Libur. Anda boleh lihat hari tanpa kenderaan. Saya kini berada di bundaran kota Jakarta ini. Ratusan ribu warga kota datang untuk bereadah dengan berbagai aktiviti, sama ada mereka berjalan, berlari, jogging, bermaraton, ada yang bersepeda ataupun berbasikal, ada yang melakukan tai chi dan seumpamanya, ataupun duduk-duduk santai bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Dan selepas ini mereka akan sarapan. Bukan senang ya. Dapat dihentikan seketika dan ramai sekali berjalan kaki tanpa kenderaan dari jam 6 pagi hingga 10 pagi, dan anda boleh lihat vibes ataupun auranya memang luar biasa. Dan kalau boleh saya katakan, inilah pengalamannya anda perlu nikmati jika berkunjung ke ibu kota Jakarta, datang pada hari Minggu ataupun hari libur. Semuanya dipenuhi warga lokal ya guys. Kalau di Jakarta itu semua hampir 99% itu dipenuhi warga lokal. Nah, ya mungkin kalaupun ada warga asing, warga-warga bule biasanya tuh yang pada berkunjung ke sana itu memang ada. Cuman orang-orang bule kebanyakan biasanya. Ini orang-orang Eropa, orang Amerika, Australia, gitu, lebih dekat kan ke Indonesia. Jadi ya mayoritas 99% orang lokal. Hari Ahad anda akan lihat situasi begini begitu meriah seawal jam 5 pagi hingga 10 pagi. Jadi ambillah peluang ini. Ibu kota lain boleh mencontohi seperti Jakarta ini. Anda boleh lihat mereka beriadah untuk cara yang lebih sihat. Ada yang berbusana tradisional dan seumpamanya. Wah, memang meriah sekali. Saya Nazri Kahan dan juga juru kamera Mak Ruzi Mak Saman dari ibu kota Jakarta. Hari ini hari Ahad, saya berada di Jalan Sudirman, Kota Jakarta. Ianya ialah hari Car Free Day, yang mana daripada pagi sehinggalah dalam jam 11 jalan ini ditutup bagi membolehkan warga Jakarta untuk menikmati suasana pagi mereka, berjalan, berlari, apa yang mereka panggil olahraga. Dan Jalan Sudirman ni memang pada hari-hari biasa merupakan jalan yang sibuk. Mungkin macam Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur, tapi jalan ni lebih besar, dipenuhi dengan berbagai pejabat, hotel dan seumpamanya. Ini merupakan satu tradisi yang saya kira amat menarik kerana ianya dibuat secara konsisten
disertai oleh warga ramai ya. Dan ianya sudah menjadi satu macam tanda ataupun simbol Jakarta. Dan memanglah kalau hari Ahad jika saya ada di Jakarta, saya akan cuba sertai Car Free Day. Negara luar macam Indonesia Datuk, sebenarnya diorang sangat protect ekonomi lokal mereka. TikTok nak masuk ke Indonesia, Indonesia mensyaratkan TikTok kena beli sedikit share Tokopedia. Maknanya mereka kena bergabung antara TikTok dengan Tokopedia untuk di sana. Indonesia dah buat e-commerce law sejak 2019. Malaysia 2026 baru nak dibentangkan di parlimen. Datuk rasa bila yang kita boleh menikmati akta tu? Trade agreement yang berlaku di antara Malaysia dengan China ni, kita tengok macam lebih memudahkan China masuk ke Malaysia berbanding dengan Malaysia nak ke China. Kenapa China masuk ke Malaysia, mereka tak perlu bayar tax dekat Malaysia sebab mereka ada double tax agreement. Mereka hanya bayar tax di China saja. Penjaja-penjaja ni yang warga asing ni pun kita dah merisaukan kita. Banyaknya kita pun dah mula bising. Apa yang sedang berlaku di dalam dunia digital ni lebih besar, 10 kali ganda lagi besar daripada apa yang berlaku dekat penjaja-penjaja tepi jalan ni. Sebab bila kita tengok penjaja tepi jalan ni, jika ada apa-apa masalah, at least kita boleh dakwa, kita boleh tangkap. Apa yang berlaku dalam dunia digital, seperti yang berlaku dengan Prof Maya dengan yang pengguna yang meninggal tadi tu, kita tak boleh nak dakwa siapa. Sampai hari ni tak ada pendakwaan berlaku pun. Tak ada pendaftaran, tak ada buka akaun bank. At least kalau ada buka akaun bank mula Datuk, kita boleh freeze akaun dia. Dia pun takutlah nak buat benda tak elok. So kalau kita tak kontrol daripada sekarang, kalau kita tak perjuangkan perkara ni sekarang, saya rasa benda ni akan merebak dan akan menjadi lebih berbahaya di masa akan datang. Ya guys, jadi seperti itu ya perbandingan antara Jakarta dan kota di Malaysia, Kuala Lumpur salah satunya. Ya, jadi ada warga Malaysia yang membanding-bandingkan negaranya dan di negara Indonesia guys. Jadi mayoritas ya memang di Jakarta itu dihuni oleh penduduk lokal. Ya walaupun ada asing pun ada, orang asing cuman ya paling hanya berapa persen ya, bule-bule dari Australia ataupun dari Eropa guys, seperti itu guys. Jadi perbedaannya jomplang sekali ya di Indonesia dan di Malaysia itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.